guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama, ya mungkin hampir 3 minggu atau bahkan bisa sebulan ya. Aku sendiri juga gak update tentang podcast, obrolan apapun itu gitu ya. Ya mungkin sedang disibukkan oleh beberapa aktivitas, dan teman-teman juga mungkin tahu, alhamdulillah bulan kemarin tanggal 14 Maret 2021 saya resmi menjadi seorang suami. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan di episode kali ini aku ingin ngebahas, atau enggak ngebahas sih sebenarnya, ingin sharing aja ke teman-teman tentang perasaan grogiku ketika di malam pertama menjadi seorang suami. Oh iya, sebelum ke situ sampai lupa aku. Gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga kabar dari teman-teman tetap sehat terus ya. Amin. Nah, balik lagi kita ngebahas atau kita sharing tentang gimana pengalamanku atau rasa grogiku di malam pertama menjadi suami. Nah, kalau teman-teman mungkin udah pernah sering mendengar atau baca gitu ya tentang malam pertama, dan malam pertama itu kan identik dengan juga pengantin baru melakukan malam pertama gitu. Nah, kalau kita sudah mendengar kata malam pertama, pasti yang ada di pikiran kita adalah berhubungan suami istri, pasti seperti itu. Nah, namun di podcast episode kali ini, episode ke-21 ini, aku sih inginnya sebenarnya gak terlalu membahas rinci tentang itu, cuman aku ingin membahasnya yang lain gitu ya. Nah, perasaan grogi ini aku rasakan ketika, kalau teman-teman tahu, perasaan grogi dan nervous ini muncul ketika aku dan istri sedang melakukan sholat maghrib ya. Itu di hari pertama sebenarnya, setelah sah menjadi suami istri. Nah, waktu itu kita sholat maghrib, tepat sholat maghrib berjamaah gitu ya. Di situ aku benar-benar grogi karena aku takut lupa lupa jumlah rakaatnya, terus lupa bacaannya gitu, takut aja gitu, gak tau, kayak nervous aja, grogi aja, kayak perasaan wah nanti kalau salah gimana ya, karena itu adalah bener-bener ya di situ berjamaah sholatnya, aku yang jadi imam dan istriku jadi makmum gitu, yang biasanya sholat itu dilaksanakan sendiri gitu kan, ya udah sendiri, kalau salah ya kita yang nanggung sendiri. Nah, ini sekarang aku sendiri udah jadi imam sholat juga, nggak cuma imam dari keluarga tapi juga imam untuk sholat, makmumnya adalah istri. Nah, waktu itu kan sholat maghrib, dan sholat maghrib sendiri kan dianjurkan untuk melafalkan atau bersuara gitu kan, dan ada surat pendek tentu yang harus dibaca gitu. Nah, ketika surat pendek itu aku baca, aku tuh ngeblank, lupa gitu ya memang sih aku bukan orang yang mungkin dibilang agamis banget juga enggak, spiritualis juga enggak terlalu, cuman ya 15 surat pendek mungkin yang bisa aku hafal dan kuasai, enggak lebih dari itu kalau mungkin aku hitung-hitung ya, tapi ya bisalah gitu. Lumayan daripada enggak hafal sama sekali kan gitu kan. Nah, waktu itu aku bacanya adalah sholat maghrib itu surat atin yang teman-teman kalau tahu, yang watini wazaitun waturi sinin. Nah, sampai situ ayat berikutnya aku bener-bener nggak tahu, ngeblank beberapa detik, terus aku cuman diem, aduh gimana ini. Tapi akhirnya ya Allah gitu kan, alhamdulillah banget aku ulang lagi dari awal, dari watini wazaitun, akhirnya bisa sampai akhir ayat dan selesai, dan dengan 3 rakaat tentunya ya sholatnya. Wah, di situ benar-benar perasaan grogi gitu, jadi kayak pikirannya aduh, sholat itu gerakannya jadi aduh gimana ya, takut salah, saking groginya menjadi imam untuk istri gitu. Tapi ini benar-benar pukulan yang luar biasa sih buat aku, karena karena aku sendiri kan seorang laki-laki, tentu saja kalau sholat pasti jadi imam kan, dan untuk keluarga ya makmumnya adalah
istri. Kalau nanti udah punya anak ya makmumnya adalah anak dan istri gitu kan. Nah di sini laki-laki dituntut nggak hanya bisa imam di sholat, tapi juga harus imam di keluarga. Itu pasti kan imam kan, semuanya kan jadi imamnya yang baik gitu. Tapi itu adalah pukulan yang kayak wow gitu, kayak ada yang memukul gitu, rasanya malu gitu kok. Aku sampai lupa bacaan, sampai nervous gitu, saking takutnya, saking groginya. Wah ini kalau salah gimana gitu loh, malu sama istri gitu. Aku kan laki-laki yang harus jadi imam yang baik gitu. Itu wah itu benar-benar buat pembelajaran yang luar biasa buat aku sih tentunya. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang mungkin belum sampai ke jenjang pernikahan gitu ya, yang tentu saja nanti umat Islam yang beragama Islam yang melaksanakan sholat ini benar-benar pekerjaan rumah buat aku sendiri, karena aku harus belajar lagi gimana hafal surat pendek gitu kan, gak cuma 15 tapi harus banyak. Ya paling gak surat-surat pendek itu harus hafal lah gitu. Ya di sini emang berarti ada pembelajaran, ada hikmah yang diambil agar aku bisa belajar lagi, biar fokus lagi, tenang lagi gitu kan. Nggak usah malu, nggak usah grogi, udah jadi istri, udah jadi suami dan ada istri di situ yang jadi makmum. Tapi bener-bener itu aku ada perasaan grogi sampai aku habis sholat itu kan, biasa kan salaman, istri cium tangan, aku cium keningnya habis sholat, luar biasa. Tapi aku bilang, aduh maaf ya, aku bener-bener grogi, aku nervous jadi imam. Itu yang aku ungkapkan setelah selesai sholat. Luar biasa, ini pembelajaran yang luar biasa. Saking groginya aku jadi imam gitu, yang sebelumnya sendiri tapi ini udah ada makmumnya, dan makmum itu adalah istri yang sah gitu. Luar biasa sih pembelajaran ini, bener-bener pembelajaran gimana jadi pekerjaan rumah aku untuk kedepannya harus bisa belajar lagi, lebih fokus lagi gitu kan, memperbanyak hafalan surat lagi sih. Luar biasa sih, tapi bener-bener malu sih, grogi gitu. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa gitu, buat meningkatkan motivasiku lagi untuk belajar agama secara lebih baik lagi sih. Itu pengalamanku yang wow gitu. Dan uniknya lagi juga, aku nggak nyangka ternyata istriku ini bacaan Al-Qur'annya itu bagus. Karena setelah kita sholat maghrib, kita sama-sama semaan gitu, sama-sama membaca Al-Qur'an gitu kan, surat Al-Baqarah waktu itu. Nah ternyata istriku ini bacaan Qur'annya itu lebih lancar, lebih bagus daripada aku. Wow, itu jadi malah tambah aduh malu sih aku sebagai pria laki-laki itu. Kayak wow, harusnya kan aku yang mengajari dia, akunya yang harus jadi imam gitu. Tapi di masalah baca Quran ternyata dia lebih fasih ketimbang aku gitu. Wow, ternyata kamu baca Qur'annya lebih fasih ketimbang aku bilang kayak gitu. Ya udah, yang penting nanti kita belajar bersama-sama, dia bilang. Luar biasa sih, ini benar-benar pembelajaran buat aku juga untuk kedepannya, bahwa ya aku harus belajar lagi gitu. Tapi juga ada malunya sih, wah aku laki-laki imam yang harusnya memimpin gitu, tapi kok malah akunya sendiri kurang menguasai, kurang memahami gitu sih. Ya gitu sih. Tapi wow, sampai aku juga tapi bersyukur alhamdudillah akhirnya kita bisa sah gitu kan. Dan rasa grogi itu beriring berjalannya waktu sedikit berkurang gitu. Udahlah, ngapain harus grogi, toh juga udah sah, kita juga sholatnya bersama, kalau misalkan salah pun juga nggak apa-apa gitu. Istriku bilang gitu ya, tapi malu gitu sih. Emang aku harus belajar lagi sih, luar biasa. Ya mungkin juga untuk teman-teman yang mungkin belum menikah gitu, nanti kalau jadi suami terus mimpin sholat jadi imam, atau mungkin waktu baca Quran gitu, ya gitulah teman-teman. Itu sih pengalamanku sih. Jadi rasa grogi di malam pertamanya itu bukan bukan yang itu, tapi ini rasa grogi waktu kita sedang melakukan sholat berjamaah. Itu benar-benar grogi dan nervous sih.
Mungkin itu aja sih pengalamanku sih yang ingin aku sharing gitu. Ya untuk pembelajaran kita bersama sih, kita ambil hikmahnya dari episode kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, diberi kesehatan, diberi keberkahan dan kebahagiaan tentu saja. Oke, mungkin itu aja podcast dari aku di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.